Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Muhlis dengan NIM 21040450137, kelas BK 1C, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam. Yang pertama, bab 1, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi merupakan sebagai wujud untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa supaya menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, berpikir kritis, dan bersikap rasional. Alasan mengapa pendidikan agama Islam masih tetap ada di dalam perguruan tinggi, yaitu karena untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa, agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Sebelum tahun 1966, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi bukan mata kuliah wajib. Mahasiswa yang berminat saja mengikuti mata kuliah ini. Setelah berakhirnya rezim Orde Lama, dikeluarkanlah ketetapan MPRS yang menetapkan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan di sekolah. Menelusuri konsep agama Islam di perguruan tinggi, pernah berkembang kritik pedas yang ditujukan kepada eksistensi dan peran perguruan tinggi di Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa perguruan tinggi tidak berbeda dengan proyek Menara Gading. Maksudnya, perguruan tinggi hanya berorientasi kepada kemegahan dirinya dan melupakan peran nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara. Perguruan tinggi seperti itu diibaratkan bagai kampus di atas awan, berada di awang-awang dan tidak bersentuhan dengan problem real kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, wajib menjaga keberagaman para warganya. Pendapat pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Menggali sumber psikologis, sosial, budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi dan model pendekatan atau model pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. A. Secara psikologis pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama lain, juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab lain yang seagama. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. B. Sosial budaya. Pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, masyarakat muslim umumnya menghendaki perguruan tinggi di Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Masyarakat tidak mengharapkan pendidikan perguruan tinggi sebagai menara gading yang jauh dari kehidupan masyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus merembes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. C. Historis. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pesantren adalah kaya dalam pengembangan keberagaman dan moralitas, tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. D. Yuridis. Eksistensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis pendidikan agama Islam berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun manusia ideal dikehendaki oleh Islam dalam insan kamil, yakni manusia yang berkembang jasmani, hati nurani, roh, dan sesuai kehendak Tuhan. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan psikologis, sosial, budaya, historis, dan yuridis yang sangat kokoh. Terutama secara psikologis, manusia adalah makhluk teogenetis, makhluk bertuhan. Semua manusia tanpa kecuali membutuhkan Tuhan. Hanya saja penghalang utama kebutuhan bertuhan ini adalah keinginan-keinginan duniawi. Jika keinginan-keinginan duniawi ini dikurangi, lantas diperbesar keinginan-keinginan ukhrawi, maka kebutuhan bertuhan akan sangat terasa. Di sini saya akan menyampaikan salah satu ayat yang berhubungan dengan materi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab kedua dengan judul Bagaimana Manusia Bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Definisi spiritualitas. Spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spirit sama dengan ruh, dan spiritualitas sama dengan ruhiyah atau ruhaniyah. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah, jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh menurut fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Spiritualitas membuat kita mampu memperdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual mampu mengarungi kehidupan dengan panduan hati nurani. Sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Adanya keterbukaan pada yang adikotrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Fitrah mukhallaqah. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Di sisi lain, ada 4 penelitian yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. 1. Penelitian terhadap osilasi 40 Hz yang melahirkan kecerdasan spiritual. 2. Penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. 3. Penemuan good sport dalam temporal sekitar pelipis. 4. Kajian tentang somatic marker. Sumber sosiologis tentang konsep ketuhanan. Sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Dalam sosiologi, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Pemahaman manusia tentang kekuatan adikodrati yang transenden menurut pakar sosiologi mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia.
Sumber filosofis tentang konsep ketuhanan. Filosof Barat. A. Plato menggunakan dalil kosmologikal bahwa dalam dunia ini tiap kejadian mesti didahului oleh sebab-sebab dalam benda-benda yang terbatas atau finite. Rangkaian sebab adalah terus-menerus, akan tetapi dalam logika rangkaian yang terus-menerus itu mustahil. B. Immanuel Kant menggunakan dalil moral bahwa setiap manusia mempunyai perasaan moral yang tertanam dalam hati sanubarinya. Filosof Islam, dalil al-inayah dan dalil ikhtira oleh Ibnu Rus. Dalil inayah adalah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia. Sesuai dalam Quran surah Al-Luqman yang berbunyi, "Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir." Quran surah Al-Luqman ayat 20. Dalil ikhtira mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam, yang penuh keserasian dan keharmonisan, khususnya alam hayat. Sesuai dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa tusihat wa ilal ardi kaifa sutihat. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasan dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Menurut Al-Qushairi dalam tafsirnya Lata'il al-Isyarat, menunjukkan bahwa roh adalah latifah jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia akan berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati, al-hakikah. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Karena adanya roh manusia mempunyai bakat untuk ketuhanan, artinya roh-roh yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Quran surah Ar-Rum ayat 30, hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Dengan adanya roh manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Definisi iman. Etimologi ammana yukminu imanan yang berarti yakin atau percaya. Terminologi hati membenarkan lisan mengucapkan dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib atau gaibul ghuyub, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsikan hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajalliyat Tuhan. Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Dari interaksi antara tajalliyat Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Berbicara tentang keimanan, maka ia memiliki dua aspek, yakni keyakinan dan indikator praktis. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. B. Bersifat tasfih. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tasfih maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai nama-nama yang baik yang terangkum dalam Asmaul Husna. Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung
kepada kebajikan dan kebenaran. Di sisi lain, kebenaran unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmania. Oleh karena itu dalam hasanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs al-amarah bisu, an-nafs al-lawwah dan an-nafs al-mutmainnah. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan dalam Islam. Kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab yang disebut qada, adalah kata bentukan dari suku kata ada yang berarti bahagia. Definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin, merupakan sebuah kondisi saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik agama bagi jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan yang pertama datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al Imran ayat 3. Bunyi Quran surah Al Imran ayat 3 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan, tidak bertentangan dengan fitrah dan akal manusia, mengatur semua bangsa paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah. Perhatikan, sangat memperhatikan hak-hak manusia, fleksibel yaitu cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. Agama yang jauh dari kontradiksi, memelihara kesehatan. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pemeliharaan kesehatan. Alasan manusia harus beragama itu fitrah, dan karena itu manusia merasa nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Sumber historis pada sepanjang sejarah hidup manusia beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai pada Tuhan, namun penemuan itu perlu konfirmasi Tuhan melalui wahyu. Sumber filosofis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bagi seorang muslim didapatkan ketika di dunia dan di akhirat. Menjalankan agama atau tidak lain adalah upaya menjalankan kewajiban atau dan menundukkan diri atau taslim di hadapan Tuhan melalui penyembahan atau ibadah, karena setiap Tuhan senantiasa dalam keadaan beruntung. Sumber-sumber psikologi tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan sejalan dengan Al-Quran. Manusia menuju psikologi adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Sumber sosiologi tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Secara horizontal, manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya, baik flora maupun fauna. Secara vertikal, manusia lebih butuh berinteraksi dengan zat yang menjadi sebab ada dirinya. Manusia yang sebenarnya adalah wujud yang membutuhkan zat yang berwujud secara hakiki, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan agar menjadi roh kehidupan ada 3, yaitu al-amanah, al-ad, dan al-hurriyah. Al-amanah artinya terpercaya, adalah secara etimologis artinya keadilan, dan al-hurriyah adalah kebebasan manusia dalam berkehendak dan mewujudkan kehendak dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 4, mengintegrasi iman dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna, Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan.
Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikan. Kedua, manusia beragama pada umumnya, mereka mengimani Tuhan, tapi mereka mendefinisikan Tuhan mereka. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Mengapa insan dan kamil menjadi syarat? Mengapa iman dan insan menjadi syarat insan kamil? Insan kamil adalah manusia yang sempurna. Ya, meskipun tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi, namun Islam, iman dan ihsan akan membentuk insan kamil itu sendiri menjadi manusia yang lebih sempurna. Ia Islam atau berserah diri terhadap aturan Allah. Ia ihsan atau berbuat baik seolah ia melihat Allah dan dilihat Allah. Dalam membentuk insan kamil, kita harus mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan. Ketiga hal tersebut merupakan syarat utama seseorang menjadi insan kamil. Membangun argumen tentang karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi Takesita 2005-131 menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Metode insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil harus mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Syarat pertama haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil, misal mengerjakan ibadah sholat secara syariat dan hakikat. Kewajiban syariatnya adalah melakukan gerakan disertai bacaan sholat secara serasi mulai takbiratul ihram hingga salam. Mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil atau manusia sempurna merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini disebabkan jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu, meminjam istilah Ibn Arabi, hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya dengan rendah, lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan hingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Tangga-tangga dimaksud adalah 7 tangga, sekaligus 7 macam nafsu manusia, yakni amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Sesuai dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'idan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5 yang berjudul Bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realistis. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran.
Paradigma Qur'ani di kalangan mahasiswa sekarang ini menjadi urgensi dalam menghadapi era digital seperti sekarang ini, terutama dalam menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Dengan berkembangnya teknologi di dunia, berbagai tantangan global hadir di tengah-tengah mahasiswa. Maka mahasiswa harus dibekali pendidikan Islami agar bisa menghadapi persoalan yang datang dengan tetap berpedoman dengan Al-Quran. Tidak hanya dengan kepandaian, apabila seorang mahasiswa memanfaatkan teknologi tanpa dilandaskan dengan ajaran Al-Quran, maka akan terjadi penurunan moralitas generasi muda. B. Alasan paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek lainnya. Adapun tujuannya ialah 1. Meluruskan akidah manusia. 2. Meneguhkan hak-hak dan kemuliaan manusia. 1. Meluruskan akidah manusia. Sesuai dengan Quran An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman adiman. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sikap syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Dalam ayat tersebut dijelaskan, hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindakan pidana atau jarimah yang sangat terlarang. Maka dari itu, adapun secara rinci menjaga kaidah tersebut mencakup aspek-aspek antara lain: A. Menegakkan pokok-pokok tauhid. B. Mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. C. Meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Dalam meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak, ada 3 cakupan dari hal tersebut. A. Meneguhkan kemuliaan manusia. B. Menetapkan hak-hak manusia. C. Meneguhkan hak-hak du'afa atau orang-orang lemah secara ekonomi. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Pada zaman keemasan Islam, Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah SAW menjadi role model, uswatun hasanan, dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian, sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qurani yang membawa rahmat dan berkah bagi alam semesta secara keseluruhan. Selain masyarakat muslim menjadikan Al-Quran menjadikan paradigma sebagai aspek kehidupan, faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap manusia yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Pada abad berikutnya, sekitar pertengahan abad ke-10, muncul 2 orang penerjemah yang sangat penting dan produktif, yaitu Yahya bin Adi dan Abu Ali Isa ibnu Ishaq bin Zirah. Kesimpulan dari bab 5 ini adalah paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qurani ini. Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim. Karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat manusia. Cukup sekian dari saya, itulah penjelasan dari bab 1 hingga bab 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.